Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, siswa-siswi yang kami sayangi, santriwan-santriwati yang pada kesempatan kali ini kalian semua diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah, kerahmatan oleh Allah yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak terhitung nilainya. Karena memang Allah sudah berfirman, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha, bahwa kalian tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah itu. Pada kesempatan yang barokah ini, kami akan melanjutkan materi seputar tajwid, yaitu yang berikutnya adalah tentang hukum mim tasydid dan nun tasydid, atau yang disebut pula dengan hukum gunnah musyaddadah. Kemudian yang kedua, kami juga akan menyampaikan materi tajwid, yakni hukum mim sukun. Jadi ada dua hukum yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang hukum mim tasydid dan nun tasydid, atau disebut pula dengan namanya hukum gunnah musyaddadah. Jadi gunnah itu mendengung, musyaddadah itu yang disangatkan atau yang bertasydid. Ini cara membacanya adalah ketika di dalam ayat Al-Quran itu ada huruf mim yang memang bertasydid dengan sendirinya, atau di situ juga ada nun yang bertasydid, maka dibaca mendengung dengan disangatkan dan ditahan selama kurang lebih 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan dengan intonasi sedang. Contohnya banyak sekali. Jadi contohnya banyak sekali di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali. Saya nulis salah satu saja. Contohnya adalah di dalam surat An-Naba, yaitu bunyinya amma yatasaalun. Di situ cara membacanya dengan gunnah musyaddadah. Karena di situ ada huruf mim bertasydid dengan sendirinya, maka itu disebut dengan gunnah musyaddadah. Nah, di dalam Al-Quran sangat banyak sekali bacaan seperti ini yang akan kita jumpai. Oke. Kemudian berikutnya hukum bacaan mim sukun. Hukum bacaan seperti ini di dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai, tetapi hukum mim sukun ini terbagi menjadi tiga jenis bacaan. Yang pertama namanya idgham mimi. Jadi idgham mimi. Idgham mimi yaitu adalah masuknya mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua ada namanya ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar-samar, syafawi itu berarti di bibir, berarti samar-samar di bibir. Yang ketiga namanya idhar syafawi. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir, berarti jelas di bibir cara membacanya. Kemudian kalau untuk hukum idgham ini mendengung, bacaannya itu mendengung. Idgham itu kan masuk, tapi juga dibacanya adalah mendengung, masuk ke huruf mim, ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan intonasi sedang. Nanti ada contohnya nanti. Kemudian yang kedua untuk ikhfa syafawi, dibaca samar-samar di bibir, juga ditahan selama 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan intonasi sedang. Sedangkan untuk bacaan idhar syafawi, karena bacaan ini adalah jelas, maka untuk bacaan idhar itu cukup jelas saja, tidak ada panjangnya atau lama menahan jelasnya, karena jelas bacaannya.
Adapun contohnya, contoh untuk jenis bacaan yang pertama namanya idgham mimi. Ini cukup jarang memang di dalam Al-Quran, tetapi tidak sejarang nanti bacaan yang lain seperti Iqra, tidak. Jadi masih ada cukup banyak, tetapi memang jarang dijumpai dalam setiap ayatnya. Contoh di dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Anda perhatikan di situ lafaz khalaqakum min khalaqakum, akhir dari lafaz tersebut yaitu mim sukun. Kemudian di depannya lagi ada huruf mim yang di situ berharokat tasdid. Maka mim sukun bertemu dengan mim itu adalah bacaan idgham mimi. Cara membacanya yaitu ditahan masuk, kemudian ditahan 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan intonasi sedang. Dan masih banyak yang lain contohnya. Ini salah satu saja. Berikutnya untuk contoh bacaan nomor 2 yaitu ikhfa syafawi, samar-samar di bibir. Contohnya banyak sekali kalau untuk bacaan ikhfa syafawi ini. Saya contohkan di dalam surat An-Naba. Itu juga ada banyak. Kemudian di dalam surat An-Nazi'at itu ada, seperti yang saya contoh ini dalam surat An-Nazi'at. Itu fa'idahum bis-sahirah. Fa'idahum bis-sahirah. Hum, akhir dari lafaz itu huruf terakhirnya adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka masuk dalam kategori jenis bacaan ikhfa syafawi. Ditahan 1,5 alif atau 3 harokat atau 3 ketukan intonasi sedang. Kemudian untuk jenis bacaan yang ketiga yaitu adalah idhar syafawi. Wah, ini cukup banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran, ini sering kita jumpai. Idhar berarti jelas, syafawi di bibir. Saya contohkan di sini. Dalam surat An-Naba yaitu berbunyi alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Hum, akhir huruf di lafaz tersebut adalah mim sukun. Kemudian di depannya bertemu dengan huruf fa. Maka cara membacanya jelas, tidak ada samarnya sedikit pun, tidak ada mendengungnya sedikit pun. Nah, untuk huruf idhar syafawi itu cukup banyak, yaitu setelah diambil huruf mim dalam bacaan idgham mimi dan huruf ba dalam bacaan ikhfa syafawi. Maka selain huruf itu masuk dalam bacaan idhar syafawi. Oke, itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita sambung di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dengan baik, dengan tertib. Silahkan nanti diaplikasikan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu ditetapkan di dalam hidayahnya Allah. Akhirul waliyada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.